Selamat datang di tutur miring. Kali ini saya kedatangan ini amplifier, ini merek apa ini, Targa ini. Jadi saya tidak sempat ketemu tuannya ya, waktu tuannya ngantar saya tidak sempat ketemu, jadi saya tidak sempat menanyakan apa gejalanya ini. Saya sudah tunggu 2 hari, tuannya tidak datang-datang, ya sudahlah, saya buka saja. Berarti tuannya sudah mempercayakan untuk segera diperbaiki. Jadi ini saya buka saja. Seandainya saya mengetahui gejalanya, ini lebih baik lagi ya untuk mempermudah pekerjaan, dimana saya langsung saja fokus ke bagian tertentu sesuai gejalanya. Tapi seperti ini yang saya sendiri tidak tahu gejalanya, ya otomatis pengerjaannya dari awal ya, step by step, sebagaimana langkah-langkah yang aman. Jangan sekali-sekali mencoba mengetes mengaliri listrik kemudian memasangkan speaker, karena itu berbahaya. Kita tidak tahu rusaknya di mana. Jadi seandainya bagian powernya yang rusak, kasihan kan sama speaker. Kalau panelnya jebol itu bisa berbahaya untuk speaker. Ini tidak sama dengan TV ya, dimana televisi yang bermerek itu sudah punya sistem proteksi yang seperti ini, tidak jadi kerusakan bisa merambat. Tadinya hanya satu komponen yang rusak, bisa merambat akhirnya banyak bagian yang rusak. Jadi sebaiknya lakukan prosedur pemeriksaan mulai dari awal, mulai dari kabel input sampai output panelnya. Itulah cara yang biasa saya lakukan biar aman. Kasihan ya kalau dites yang alasan mau mengetahui gejalanya, malah kerusakan yang tadinya sebenarnya mungkin hanya satu komponen atau satu bagian, akhirnya merembet kemana-mana. Trafonya masih baik karena dialiri listrik terus menerus dengan alasan mencoba, akhirnya yang jebol malah trafo bisa jebol ya. Kalau panelnya sudah terlanjur jebol duluan, dialiri listrik terus menerus, ya bisa terbakar trafonya. Nah, ini dalamannya. Tentu saja yang pertama diperiksa adalah bagian suplai listrik ya, bagian AC-nya. Perhatikan di sekringnya juga. Kalau sekringnya putus ya kemungkinan besar ada masalah di trafo. Mudah-mudahan saja kali ini tidak ya. Jadi dipastikan kabelnya masih nyambung. Ini saya mengukur kabelnya ya, benar-benar nyambung sampai trafo. Itu diperiksa semua, saklar diperiksa, sekring. Jika bisa dipastikan kabel masih nyambung sampai di input trafo atau trafo bagian primer, berarti bagian AC-nya masih baik. Kabel, saklar, sekring sampai input trafo. Nah, ini masih bagus ya. Kemudian dipastikan antara primer dan sekunder trafo itu jangan short. Kalau short ya berarti harus ganti trafo lagi. Ini menurut saya yang paling mahal di antara semua komponen ini adalah trafo. Jadi pastikan ya antara primer dan sekunder itu tidak short. Nah, jika seperti ini, meskipun tidak short antara primer dan sekundernya, tapi bisa saja ada sedikit terbakar baik di bagian primer atau sekunder itu. Jadi untuk memastikannya, kita ukur saja AC outnya di bagian sekundernya ya.
dengan cara meletakkan probe seperti ini. Kemudian kita on kan saklarnya. Ini sudah dicolokkan ke listrik ya, sudah terkoneksi. Letakkan probe merah dan hitam seperti ini, kemudian nyalakan saklarnya. Nah, di situ akan terbaca jika normal seperti di sini terlihat 23,5, baik yang kiri atau yang kanan ya. Ini kan CT ya. Berarti dipastikan trafo normal. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengukur output dari amplifier ini ya, output dari powernya. Jadi dengan skala DC kita letakkan probe hitam di ground di bagian output saja, yang merah di merah, hitam di hitam. Itu kan ada merah dan hitam itu di output. Ini yang biasa dihubungkan ke speaker ya. Probe-nya kita letakkan di situ saja. Kemudian skala ohmmeter, ampometer diletakkan disetel ke DC volt. Kemudian kita on kan, itu ya seperti ini. Nah, itu DC 50 voltnya bisa. Kemudian kita colok listrik, kita on kan. Harusnya di sini 0. Jadi kalau skalanya 20-an, DC 20 volt, harusnya ya 0 volt di situ terbaca. Ya, seperti ini ya, 0 volt. Nah, ini sempat naik memang saat start, kemudian dia turun sampai 0. Meskipun pada skala terkecil milivolt begitu ya, tegangan yang keluar harusnya tetap 0, sekian ya, kecil. Jadi ini normal ya. Kita pindahkan ke yang satunya. Ternyata ada 25 volt. Outnya terlalu besar ya, ini ada arus DC keluar sampai 25 volt. Sekali lagi, ya malah 26 volt. Ada kebocoran arus DC. Jadi yang bagian kiri ini ya, yang kiri ini. Ini arus DC-nya terlalu besar, 25 volt. Sementara yang satunya normal. Ya, ini sebenarnya masih nyala ya. Bisa dipastikan yang bagian kiri ini outnya ini bermasalah ya, karena tegangannya sangat besar. Berarti kesimpulannya, kerusakannya ada pada power. Selanjutnya kita akan fokus memeriksa bagian power yang sudah terdeteksi bermasalah ini. Tidak keduanya ya powernya, hanya yang sebelah. Karena sudah diketahui bagian mana yang rusak, maka selanjutnya kita tinggal mengeksekusi bagian tersebut. Dalam video ini yang ditemukan lagi-lagi kerusakan pada powernya. Oke, seperti itulah cara saya mendeteksi, memetakan kerusakan. Khusus pengerjaan power ini saya pisahkan di video lain, di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam DIY.